Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah jo salam mambo kabakeh saisi Minangkabau kaselangkuk gano orang pandanga di kampung atau di rantau. Sajak dari nan awam murang darai taruh ke kaum cedek pandai. Nan siak, nan parewa, nan di parak, nan di pasar, di pasi atau di kantua. Pendeknya indak besabuik babilang tua indak batuk baimbau gala. Bukan basibak juga sisiah, bukan bainggo juga bateh di lingkuang salam kesadonya. Mano sugalo ninyak mamak nan gadang basa betuah, kok salah maaf dipinta nan kadim hanyo sipai Allah. Ambunan bukan cedek pandai ilmu di Tuhan tersimpannya, kok sentiang tolong dibilai tandu pengulu sandiko. Alhamdulillah sajak beberapa lama, kinilah pulau kami baru mencogok menemui dusanak pendanga. Kami tatiangkan satu paket ceramah adat nan berjudul Syarak Mengato Adat Memakai dengan tema membina sumber daya manusia Minangkabau dalam menuju masyarakat nan Islami. Mudah-mudahan saranti yang kayu nan kami sera ada manfaatnya bagi gejolak reformasi nan sedang menggelora di gerbang abad ke-21 kini nangko. Insyaallah. Sidang pendengar yang berbahagia, kalau kita namuh jujur menilai perjalanan sejarah Minangkabau di bidang pembentukan karakter sosial budaya orang Minang, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa persenyawaan dua ajaran adat dan Islam lah berhasil menciptakan bingkai kehidupan nan kuat kokoh, batiang kepada daya nalar manusianya untuk menjawab kondisi zaman nan beredar secara sunatullah. Cukup sudah pedoman bersosial ekonomi, menata pemerintahan yang stabil, menjaga ketertiban dan mapan, menciptakan pemerataan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Permasalahannya kini, mampukah kita menerjemahkan kemudian menerapkannya di setiap sektor kehidupan masa kini? Itulah yang dimaksud jo satu pantun ungkapan, cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, sara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Nusana penangan namun muliakan. Menurut penuturan para ahli sejarah, Islam baru masuk ke tanah Minang kira-kira 800 tahun lalu. Sebelum itu masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dalam tatanan kaidah hukum nan pasti. Itulah inyo hukum adat di bawah penguasaan para nenek mama dan perangkat-perangkatnya. Walaupun bukan di dalam koordinasi satu kerajaan sentral, tapi nagari-nagari sebagai wilayah hukum merupakan negara-negara kecil yang berdaulat, merdeka menyusun masyarakatnya masing-masing di landasan demokrasi murni Minangkabau. Sebelum dan sesudah Islam masuk, banyak faham pernah singgah di siko. Di bawah para penjelajah bangsa Cina dan Hindia, agama Hindu diperkenalkan dan kemudian dianut, menyusul Buddha dengan beberapa mazhabnya. Sesuai jo pembawaan orang Minang yang selalu berhati-hati menerima setiap pembaruan, malah cenderung bersifat sinis dan curiga, maka walaupun kedua agama itu diterima, tapi nampaknya ajaran Hindu jo Buddha dianut separuh hati, ganggam-ganggam baru nampak mengacak anak anjing. Sehingga dengan kedatangan Islam, paham-paham dari daratan Hindia itu hilang kecuali jatuh ke pasir. Sampai kini tidak pernah ditemui satu pun bakeh-bakeh bangunan pemujaan semacam candi, kuil atau pagoda, kecuali satu nama kampung di luar agam, yaitu Biaro. Nama pariangan mungkin dari kata para hiangan tampek badiamnya hiang atau dewa-dewa, dan sungai yang berarti sungai hiang. Begitu juga halnya di bidang kepercayaan. Indaklah banyak ditemui pandangan hidup yang berbau Hinduisme atau Buddhisme. Hanya budi yang bermakna moral itu berasal dari nama agama Buddha dan memang menghajarkan ketinggian akhlak. Dan satu hal yang memang murni berasal dari kepercayaan Hindu, yaitu reinkarnasi, kelahiran kedua sesudah mati. Sehingga sampai kini pun masih tadanga keyakinan adanya binatang jadi-jadian. Orang jadi babi, orang jadi ula, jadi harimau dan lain sebagainya. Malah nampak mengkristal di kalangan masyarakat adalah siso-siso kepercayaan asli yang dikatakan animisme, seumpama tahayul dan pengaruh arwah nenek moyang maupun keberadaan makhluk-makhluk alwi semacam orang sibunian, sigu lambai dan hantu-hantu. Di kayu-kayu gadang, di matu-matu raya, di kuburan-kuburan lamu, di puncak-puncak gunung dan di rimbo rayo,
urang picayo ada bapa nunggu, sehingga tampek-tampek seperti itu sangat ditakuti. Pendeknya boleh dikatakan hilang tak berbekas, mati ayam mati latungau nambak kabut di timpo angin. Itulah nasib agama Hindu je Buddha di tanah Minang. Itu sebelum zaman Islam. Sesudah kehadiran Islam, pernah pula diperkenalkan agama Nasrani dan dibawa zending-zending penjajah barat. Portugis, Inggris, kemudian Belanda. Orang Minangkabau menggelang panjang dengan Kristen. Sehingga walaupun sampai kini berdiri gereja-gereja di beberapa kota di Sumatera Barat, itu hanyalah diperuntukkan bagi warga Nasrani non-Minang sebagai toleransi kebebasan beragama. Namun palang salib gagal mendobrak palang pintu rumah gadang. Satu realitas sejarah yang tak bisa dibungkiri. Di pertengahan abad ke-20 kepatang, faham komunisme pun talaki jadi tamu. Sekadar meminjam semangat radikalnya dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan. Kemudian dihalau sesudah biduak sampai ke pulau. Jajak ateisme anti Tuhan itu dikikih dari daratan tanah Bundo dan mengirok menggunggang dosa pemberontakan PKI tahun 65 nalape. Kini timbul satu pertanyaan. Apa sebab agama-agama dan ideologi nan singgah ke Minangkabau sadu Allahnya ditulak kecuali Islam? Jawabnya tak lain tak bukan. Sebab hanya Islamlah satu-satunya ajaran nan punya persamaan pandang dengan falsafah adat budaya Minang. Kalau dikaji, dianalisa, setidak-tidaknya ada ampe faktor nan menyamakan persepsi pandangan hidup sehingga Islam mendapat tampek di Minangkabau. Malah sesudah melalui proses pembauran, akhirnya hukum-hukum syarak diletakkan di posisi yang paling terhormat sebagai rujukan hukum adat. Itulah inyo pengakuan dan menyatakan syarak mengatur, adat memakai. Kemudian dituangkan dalam deklarasi alim ulama dan nenek mama di awal abad ke-8 Baleh yang terkenal dengan piagam Bukit Marapalam, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Semenjak saat itu, praktislah keberadaan adat bernaung di bawah Islam. Atau dapat disimpulkan bahwa roh Islam mutlak menguasai setiap nafas beradat Balimbago. Sami'na wa ata'na. Sehingga kalaulah sentano Minangkabau sebuah negara, maka negaranya adalah negara Islam. Itu pasti. Misalnya pendengar. Adapun faktor pertama ialah visi nan samo antara adat dan agama dalam menilai hakikat azasi manusia, di mana keluhuran budi menjadi takaran di ukuran. Dalam pandangan orang Minang, martabat manusia itu diukur dari tinggi rendahnya budi seseorang. Prestasi hanyalah menupang harkat, bukan penentu dari nilai sebuah pribadi. Orang kaya nan panyantun, orang cadiak nan bijaksana, orang bagak nan paibo dan orang rancak nan paramah, itu disanjuang, dipuji-puji, dijujuang bagi mengkutu. Sebaliknya orang kaya nan nangkuah, orang cadiak nan khianat, orang bagak nan menggadang dan orang rancak nan hongeh, dia randah, dilecehkan, disisiah, dipanci, dan banyak dikatakan orang mantiko. Tadanga ucapan sinis di Palanta. Naknyo kayo selah surang, kami tidak akan meminta. Kok cadiak kami tidak akan bertanya, kok bagak kami tidak akan mengadu, kok rancak kami tidak akan meniru. Coba pikir. Rusak binasonya masyarakat, ulah dek nan kayo na duit surang. Sipaiknya sarakah lobo je tamak. Apa na nampak diagonyo, keadilan diborongnya, kekuasaan nak nyebali. Malah kalau perlu diupahkan membunuh orang. Asalai kandak buyah pinta balakuangan tabuak taragak lapeh, indak peduli orang kesensaro. Jadilah inyo koruptor manipulator. Asali pitih kemasua, ndak diagak halaju aram. Jadilah inyo rentenir jo lintah darat. Pendeknya dunia nak inyo jenjang di tangan kida, dek tangan suok mangganggam mameh. Itu orang nan tak babudi. Bapulo kalau basuh orang cadia indak babudi. Cadia itu paralu dalam hidup. Tapi yang sangat lebih paralu adalah orang yang cadia tahu je pandai. Cadia utaknya memikirkan, tahu menenggang hati orang dan pandai melalukan kebenaran. Tapi cadia saja indak menaruh tahu je pandai, namanya cadia buruan. Atau kok cadia inyo nak manjua, kok panjang nak malilik, tingginya nak maimpo. Si bingung mencilok sebateh parut nan sejangkah.
Tapi mancilok yang manto pena orang maliang di kantor kantua bisa hidup 7 turunan negara nyo jua taga. Guru makan kemuri taga ruang-garuang ranggaeknya. Niniak mamak mahalah kemanakan angku doktor mencakiak pasen hakim menjual undang-undang. Itu fenomena nan acuk basuh ulah de cadiak ndak babudi. Kadang-kadang adonan cadiak membuang kawan dan gapuak membuang lama. Awak saja nan cadiak inyonan santiang inyonan hebat kurang lain pandia sabadi. Ada pulau cadiak ndak bisa diturikkan. Bananyo indak menahan bandi yang kok luruh indak dimakan tiliak. Nyampang tibo di panguluna monyo kabo gadang tagak di pintu. Tibo di organisasi ketua bakato ciek. Tibo berkongsi namonyo monopoli koknya pemimpin diktator istilah orang. Pantang dikritik tersinggung lebih bakanai. Dicacek tagang mariahnya dipuji lapang hiduangnya indak berpucu ate anau. Itulah kalau krisis akhlak menimpa orang cadiak. Kini orang baga indak berbudi. Bapak lo. Karajonyo mahari menghantam tanah kailia menyerah mato kemudian basen siang langan salah bana di tinju bule. Orang baga paralu ka jadi paga. Tapi kok baga indak babana sinan paga makan tinaman bak orang gilo baladiang. Mantang-mantang awak pandeka menyipak sepenuh kampung. Mantang-mantang berpisau tajam segala nak nyorawi. Dek awak memacik pistol iduit menggadang menggarega undang-undang menuncuang badia hukumnya baju saragam. Beko, kok tampua indak bagatah lai giliran daun tak bamiang, bulu rogek kuku bakarek paruah nan tidak runciang lai di sinan utang babayaran. Budi, sekali lagi budi adalah kompresor bagi emosi di darah kurang bagak-bagak. Salero tunggang kena lama, batua. Mato condong kena nelok, iyo. Itu sunatullah. Sifatnya manusiawi dan ruangnya universal. Awak elok baso ketujuh mulut manih kucindan murah pemenan mato orang nambanya. Alun sengiang orang lagala tutuannya buluh perindu lenggoknya membawa rahmat. Itu orang rancak babudi alui. Tapi kok gagah banalah awak. Rawi elok ruman menggilo lenggoknya sepiriang sawah mantiaknya lahurabi. Tapi sombong lupa diri. Maka sabalah matu nak dipandang urang malengah so kita. Sebabnya tahu jo rancaknya. Ba alang-alang lamah bingkai ko. Gilo mau kiau-kiau langit menari di awang-awang. Kawek tarantang disembanyo pucuk karambia nak nyorau. Tasesu alam bakuliliang. Rusak rumah tangga urang de lakunyo. Rando juga di masak kijok suami orang dijujainya jadi cilaku di negari. Misalnya penanganan nam hormati. Budi kata orang awak. Akhlak kece Arabnya moral etika bahasa barat toto kromo istilah Jawa. Adalah kadar nan menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Itu nan dikatakan sebuah pantun ibarat. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Ku idui indak babudi duduk tagak kemari cangguang. Nan kuriak kendi nan merah sagu, nan bayak budi, nan endah baso. Pisang ameh bau balaya, pisang lidih di dalam peti, utang ameh dapat dibayar utang budi di bawah mati. Dan banyak pantun jua ibarat pepatah jepatiti misa jauh umpamo, nan meletakkan tarif di harago pribadi manusia. Itulah pandangan adat sepanjang peradaban Minangkabau. Maka Islam pun datang ke Minangkabau. Ahlan wa sahlan ya Islam. Inyo membawa sesuatu nan padu hakikatnya lah lamu adu di tanah Minang. Tapi jauh lebih indah dan langkuk karena datangnya dari Allah, zat nan maha sempurna. Sabunyi balain sabut sawajah betukan namo, yaitu akhlak nan artinya budi. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bak melacui kudo tajung pakayuh bidua kailia, itulah perjalanan awal Islam di tanah Baradatko. Memang salah satu misi Rasulullah untuk menyempurnakan peradaban manusia sepanjang zaman. Maka diturunkanlah beliau di masyarakat nan paling bobrok masa itu, bangsa Arab jahiliyah. Sebenarnya kalau pengertian jahiliyah itu adalah bodoh, maka secara harfiah orang Arab sebelum kedatangan Islam bukanlah masyarakat bodoh. Kebudayaannya termasyhur di timur dan di barat. Perdagangannya baju, ilmu filsafatnya tinggi, pemerintahannya teratur, dan seni sastranya mengagumkan. Mereka kaya dengan ilmu dan materi.
tapi miskin dengan akhlak. Martabat perempuan diinjak, dilecehkan. Ketika dirancak dianggap komoditi barang mewah dan diparabuikan bangsawan-bangsawan Quraisy. Perang antar suku dan berawal dari masalah cewek acok terjadi. Sehingga perempuan dianggap pangka balau ulu penyakit. Sebab karena itu, setiap padusina laya dibunuh atau dikubur iju-iju. Martabat orang awam tak labiah dari taranak na dipajuabalikan dalam suatu sistem perbudakan. Sia bagak sia jateh nan kayo memacik dunia nan bodoh makanan cadia. Orang mencari perlindungan bukan ke Tuhan, tapi ke tukang-tukang ramal ke dukun-dukun. Pendek kata singkek rundiangan, bangsa Arab jahiliyah adalah simbol masyarakat biadab sepanjang sejarah. Kamarilah Nabi diutus. Melalui pribadi dan gaya hidup Rasulullah, sungguh banyak suri tuladan dan jadi contoh umat. Tutua kato, laku parangai, bahkan diamnya saja pun jadi pedoman orang banyak. Malah sajak remaja bujang tangguang, Muhammad itu terkenal jujur, saulah dan bijaksana, sehingga beliau digalakan dengan Al-Amin. Dalam jihad reformasinya, beliau dan umatnya selalu dimusuhi bangsonya sendiri. Diancam nak dibunuh, diteror, diintimidasi, diboikot, bahkan dikanaikan embargo ekonomi dengan larangan menjual bahan makanan. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan kampung halaman berpisah di nagari dan dicinto. Tapaso hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sesudah sukses di perantauan, ilmu banyak bando pulai pengalaman lah sari tulo, dan nan pasti iman dan takwa makin mapan, maka baliaklah beliau jerombongan melanjutkan Bangkala yang sudah. Kalau menurut kata nafsu, sinanlah hutang balansaikan piutang betarimuan. Kesempatan membalih dandam menumpahkan sakit hati kebakai musuh dahulunya. Tapi dengan ketinggian akhlak Islam, dek Muhammad orang babudi, musuh-musuh lama pun dimaaf dilindungi. Malah jagoan dan tokoh masyarakat Quraisy yang paling jajok ya Rasulullah, Abu Sufyan namanya, dihormati hak asasinya, dianjung-anjung martabatnya. Tak kalau pasukan tempur Islam memasuki kota Makkah, maka keluar pengumuman Nabi bahwa untuk mencari keamanan supaya berlindung ke dalam Ka'bah atau ke rumah Abu Sufyan. Allahu Akbar. Kaum fuqaha mengatakan, khairun nas man yanfa'un nas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maksudnya ialah kehadiran kita dalam masyarakat andaknya menjadi situasi dingin dari orang banyak. Mendatangkan ketentraman, membawa barakai nan bak umpamu payung panji tampai berlindung kepanasan baki bataduah kehujanan. Kok kusui satu menyelasai tibu di karuah mempajannya, parang mucuk sangketo abih nan senjang diluruskannya. Walau basilang karih dilihia baliak batimba bagi makan nan bana di sabu ijo. Kulil hak walau kana murad. Katakan nan bana walaupun pahit. Sebaliaknya manusia paling cilako adalah orang yang menjadi silang kaneh kacang miang dalam negari. Resah masyarakat de lakunya, kambang maksiat de ulahnya, batabua fitnah de mulutnya. Sehingga pokoknya mati orang sujud syukur, badarun tapuak bakulil yang batu mejannya diludahi job pilati yang masuk neraka. Ba itu Islam memperkenalkan akhlakul karimah, budi dan bayak basawaknya. Iko satu mata rantai nan mempertemukan antara adat jo Islam. Itu cie. Dan kedua, faktor nan menjadi rueh penghubung syarak jo adat adalah persamaan pandang tentang peranan akal dalam kehidupan untuk memilih antara elok jo buruan. Adat Minangkabau mendidik orang Minang dengan mempergunakan akal pikiran. Kunyah-kunyah sebelum dilulu, gamak-gamak sebelum dipaci. Usah satu duduk, satu monjua, satu tagak, satu balari dahulu patuh dari kilek. Mengkasihnya ialah barang sesuatu hendaklah dipikir masak-masak sebelum manggu atau menggeliang. Ke orang mengatakan elok, bah eloknya. Elok kata mama alun tantu elok dikamanakan. Pareso dulu. Laikoh bananya manhan ban yang luruhnya barantang banang patah dimakan siku-siku. Diteliti, dinalarkan dengan akal sehat. Patut Allah mungkin tabau sinalah baru bayokan. Tapi kalau nan bukan nanya sabui, nan salah dibanakannya. Walau dari siapun tarabiknya mesti ditulak mata-mata.
Dado istilah nerimo di kamus adat. Sifat belelo tidak dikenal taradok pembangkangan dari pangulu kalau salah. Untuk itu paralu berpikir kritis, arif dan tanggap dalam setiap masalah dan tantangan. Talenggang biduak dilawi arek-arek pagang kamudi pandai bertenggang narumi sinan bermain nakabudi. Iduit baraka mati bariman baitu baso populernya. Adat menyuruh mempergunakan naka. Islam agama orang baraka. Maka bertemulah rueh jebuku bak punco masuk kaulu elok tibo rancak panantilah samo santi yang keduanya. Minangkabau menerima Islam je suku hati. Baru dua. Dan ketiga, masyarakat Minangkabau dari dulu sampai kini tidak pernah mengklasifikasikan manusia. Tidak dikenal kasta-kasta yang membedakan martabat hino atau mulia. Tidak ada bangsawan berdarah biru, tidak ada ningrat keturunan raja. Pangulu dihormati karena jabatan, bukan karena galadat tuanya. Itu pun ditinggikan hanya saranti yang jambo-jamboan, didahulukan cuman salangkah tungkai-tungkaian. Artinya sebatih menurut anggojo tanggo sepanjang wewenang yang diamanahkan kaumnya. Isuak balia mengulipah, kok camat alah pensiun tentara lah bebas tugas nyobaliak jadi orang darai. Duduk semurandah tagak semu tinggi je masyarakat di negari. Nan dianjuang diamba-amba hanya nenek mama, tapi anak bininya dun sanak kamanakan atau konco palangkin sekalipun tetap saja orang biasa. Tidak ada tampik nepotisme di Minangkabau. Bahkan pemimpin tauladan hanyalah nambah sifat memandikan kudo tajun dahulu masuk ayah, bukan cuma memandikan nanjang dan memerintah dari tapi. Jangan biar mantang-mantang awak kepala desa ke disambah di orang banyak. Tidak ada cerita rakyat kamu rungkuak-rungkuak membungkuak menanti titah dari beliau. No way kata anak muda kini. Dalam forum batagak pengulu, sarumah orang lama hangguak tapi ada seorang anggota kaum na manggeliang, maka itu namanya ranti yang pada tiap murewa kicau. Alun kata sisi karih di pinggang alun balewakan kanagari penobatan pun ditangguhkan. Mesti digiliang dulu sampai bule, nan bulenya indak basagi sinala buliah digolongkan. Kok picaknya indak basuduk barulah dapet dilayangkan, baik itu adek nama laku. Tibo caro balaponasi, sajak nan dari induk samang, tukang hidang, tukang balanjo, sampai kepada tukang cebok, sadonyo dapet bagian deknya sama bajariah. Tentu saja tibo dijatah balain-lain, gadang kayu, gadang dahan, ketek, sanduk ketek pengadang. Itu manajemen ala Minangkabau. Sama hak, sama kewajiban. Baitulah susunan aturan Minangkabau sajak dari Datuk Nan Baduo hingga ke Maso Bundo Kanduang sampai kini baik tujuh. Barangkali ikulah biang demokrasi yang dipakai negara-negara modern masuk kini. Maka Islam pun datang membawa azas persamaan. Rasulullah mengatakan, La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain kecuali takwanya. Tidak ada penganut kelas 2. Tidak pernah ada golongan elit dan istimewa dalam Islam. Sadonya sama. Sianan datang dahulu kamu saji, inyolah duduk di muko walau beliau tukar rumpui. Dalam menunaikan ibadah haji, sadonya diperlakukan sama. Kok saing samu balari, tawaf samu bakulil yang pakaian samu tak bajai. Baitu si hitam kalik dari Afrika. Baitu si moto pitok dari Tiongkok, baitu juo bangsa Arab orang kampung Nabi. Sadonya sama. Jo masalah hukum pun seruman saja. Nan salah tetap ditimbang, nan barutang tetap membayar, hukum kisas tak pandang bulu. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, walau nan mencuri itu si Fatimah anak kandungku, pasti akan kupotong juga tangannya. Baitu tegasnya persamaan hak dan kewajiban dalam Islam. Tentang hal persamaan ko, Nabi pernah ditegur oleh Allah sehingga turun surah Abasa. Pasalnya dek Nabi tidak melayani tamu dari gurun seorang buto bernama Ummu Maktum. Waktu itu beliau sedang menerima tamu penting yaitu tokoh-tokoh masyarakat Quraisy sehingga kedatangan orang Badui itu kurang ditanggapi. Dalam surah Abasa ayat 1 sampai dengan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling
karena telah datang orang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali saja ia ingin membersihkan diri dari dosa. Itu bunyinya ayat Al-Quran surah Abasa. Kini do hukum mesu. Sairiang betuka jalan tujuan samo searah sayo balain sabui mengkasui nan banajo. Itulah inyo adat nalaya di ranah Minang jo syarak nan datang kemudian. Lah bapadu menjadi satu bak kuku laki kadagiang. Ada orang mengatakan bahwa adat Minangkabau sama sekali indak dimaka logika. Pepatah patitihnya ndak masuk akal. Katanya, hanyalah orang bodoh nampak guru dari alam sebab sifat alam itu statis, bukan dinamis sebagai daya yang mampu merangsang naluri manusia untuk bersikap kreatif. Laika mungkin katanya, laika mungkin menyuruh inge-inge nan di atas nan di bawah ke maimpo. Bukan kau hanya orang gilo na mengapiang janjang ke petana. Sia nan kepicayo kalau dikatakan nan tagang baleo-leo nan kandua badantiang-dantiang. Lah nyatu nem banyak nem makan tampe tapi dikecekkannya duduk bersama balapang-lapang duduk surang bersampit-sampit dan lain sebagainya. Apalagi kalau tadanga adanya pantun pepatah nang ganji-ganji. Umpama jika dibalun sebalun kuku kalau dikambang seleba alam walau sagadang bijo labu bumi jelangi ado di dalam. Mustahil. Atau si culiak batali banang tabang membawa paso-paso setiti ayah dalam pinang sinan bermain ikan rayo. Nonsen katanya. Apa? Iyo ndak masuk akal. Cuba ulang sultan berpikir. Ko alun jo tapi kia pikir-pikir sekali lain. Ko indak jo tapi kia kan tanda sultan kurang pikiran. Sase kurang memikir. Enggak siapa. Alun sana penengah. Ko angku satu sepandape. Maka angkulah samu bingung je baliau. Sebab aka nanado dalam batin indak menggari maranuangkan. Atau setidak-tidaknya sekolah angku randah tinggi SD. Karena anak SMP pandai membaca nanta sure, murid SMA lah bisa membaca nanta sire, sedangkan mahasiswa pandai membaca nanta surwa. Kok kaya panjang sejangkau salah lawi ke diadam. Mungkin awak menjujai nanta pandai dikatakan paja tak panggala. Mangalah kacau kali pacah lah nyatu awak buruk muku. Adat Minangkabau itu justru mahaja orang berpikir, menyuruh cadia, menyuruh pandai mendidik umatnya mempergunakan akal rahmat Tuhan. Maka datanglah Islam mengabarkan peranan akal dalam hidup manusia, bahkan agama itu hanya untuk orang nan berakal. Ad-dinu liman akal, la dina liman la aklala. Agama itu untuk orang yang berakal, tidaklah agama bagi orang yang tidak berakal. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali ayat Quran dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa akal adalah unsur pokok dalam kehidupan. Hanyalah akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Menurut hukum Islam, anak-anak dan orang gilo dibebaskan dari dosa. Malah orang mabuk dan kehilangan akal sementara pun tidak diterima salatnya. Baik itu pun taradok penjabaran akal yang dikatakan nalar, merupakan perintah langsung dari Allah atau melalui karakter Rasulullah. Antara lain tersebut dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili laayatil liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pergantian siang dan malam telah menjadi pertanda bagi orang-orang yang punya pikiran. Acuk bana Tuhan menggugah hati manusia untuk berfikir. Saumpama afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun ya ulil albab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pernah pada suatu operasi militer, Rasulullah memerintahkan pasukannya istirahat di lereng sebuah bukit. Maka menghadap seorang sahabat kepada Nabi bernama Salman Al-Farisi. Beliau menyatakan keberatannya sebab tampe itu tidak aman dari serangan musuh dan mungkin datang dari puncak bukit. Spontan beliau sebagai panglima memerintahkan supaya pindah ke tampe yang lebih strategis. Walaupun Rasulullah seorang komandan, tapi tidak gengsi menerima saran dari anak buah dikarenakan Salman berpikir logis tentang kondisi medan dan memang kurang menguntungkan. Di situ akal yang berperan bukan status. Dan Nabi sangat menghargai kritik dari prajuritnya sendiri.